Halo guys, kenalin nama aku Deni Chandra Lutfi Amalia. Pada kali ini aku akan membuat suatu produk yang berasal dari susu sapi segar, yaitu Dangke. Bagi kalian mungkin kebanyakan masih ngerasa asing sama jenis makanan ini. Ya karena jujur aku juga masih ngerasa asing. Ya karena makanan ini Dangke belum ada di daerah aku. Nah, pada dasarnya, dangke ini merupakan makanan khas dari Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Ya, karena aku di Purbalingga, aku belum pernah sih, ya mungkin gara-gara aku belum pernah ke pasar ya, tapi daerah aku nggak ada. Ya, apa mungkin karena itu di Sulawesi Selatan, sedangkan daerah aku sendiri di Purbalingga, Jawa Tengah, aku belum pernah makan satu kali pun keju lokal Indonesia ini. Ya orang-orang sering nyebutnya keju lokal ya karena ya mirip keju gitu ya, pokoknya itulah. Proses pembuatan dangge ini masih tergolong tradisional ya dan mudah, jadi kalian semua pasti bisa praktekin di rumah sendiri-sendiri. Kalau di daerah asalnya, dangge ini bisa dibuat dari susu sapi dan susu kerbau, tapi karena di daerah aku juga gak ada ya yang meras susu kerbau, ya, jadi kita pakai susu sapi. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau kunci dari pembuatan dangke ini ada pada satu bahan yang aku sendiri nggak nyangka kalau ternyata dia ditambahin itu. Apa sih? Getah pepaya. Jadi dalam pembuatan dangke ini lebih dipengaruhi oleh penambahan getah pepaya itu. Nah, kenapa kok memakai getah pepaya? Ya aku nanti akan jelasin nanti ya. Kita langsung ke proses pembuatannya dulu. Jadi sebenarnya bahan untuk membuat dangke ini benar-benar simple dan gampang. Yang pertama susu sapi murni, ya aku pakai yang murni. Yang kedua larutan getah pepaya, dan yang ketiga garam buat nanti rasanya. Getahnya diambil dari buah pepaya yang masih mentah dan masih segar. Nah, makin segar lagi kita ambil langsung dari pohonnya guys. Nah, ini pepaya mentah yang masih di pohon. Nah, cara ambilnya cukup sayat-sayat aja di bagian permukaannya, nanti getahnya keluar. Oh iya, by the way, ini udah kucuci ya pakai air. Udah kukeringin juga pakai tisu. Oh iya, getah itu kan jumlahnya gak terlalu banyak ya. Buat yang gak sabaran kayak aku, bisa kupas kulit buahnya tuh, taruh di piring, kasih air sedikit, lalu tekan-tekan sampai getahnya kecampur sama air. Habis itu disaring. Oke guys, kita lanjut ke pemasakannya. Susu direbus di atas kompor. Suhu yang dipakai untuk memasak susu ini suhu pasteurisasi ya. Nah, selanjutnya kita masukin larutan getah pepaya sebanyak 2 sendok aja. Jangan banyak-banyak karena nanti bisa menyebabkan rasa pahit. Lalu tambahin garam untuk menambah rasa. Penambahan getah pepaya ini fungsinya adalah untuk mengubalkan susu guys. Menurut Malaka et al. 2015, getah pepaya mengandung enzim papain yang mana berfungsi sebagai koagulan yang diawali dengan terjadinya gelatinisasi atau pembentukan gel karena penambahan enzim papain. Pada proses pembuatannya terjadi hidrolisa protein susu oleh enzim papain. Menurut Malaka et al. 2015, enzim papain menghidrolisa protein dengan mereduksi beta-laktoglobulin yang merupakan formulasi susu hipoalergik. Selain itu, enzim papain sebagai enzim proteolitik ini dapat memisahkan curd dengan whey di dalam susu. Curd itu bagian susu yang menggumpal, sementara whey itu airnya. Menurut Rifnida et al. 2018, pemisahan curd dan whey terjadi dalam dua reaksi utama, yaitu hidrolisis K-kasein dan aglomerasi misel kasein secara non-enzimatik. Nah, jadi kalau bahas reaksi penggumpalannya itu kayak gini guys. Getah pepaya kan mengandung enzim papain yang merupakan enzim proteolitik dan mampu menggumpalkan misel kasein. Misel kasein itu merupakan kompleks koloid di dalam susu.
Kemudian susu mengandung K-kasein atau kappa-kasein. Nah, adanya enzim papain ini akan membentuk para kappa-kasein pada permukaan misel kasein dengan cara mengganggu bagian K-kasein. Mengganggu gimana? Dalam K-kasein ada ikatan peptida antara penil dan metionin. Nah, enzim papain akan memotong ikatan tersebut sehingga strukturnya rusak dan dihasilkan para kappa-kasein yang menyebabkan misel-misel kasein bergabung menjadi gumpalan gel. Kasein. Nah, kemudian apa sih fungsinya pemanasan susu selain sebagai proses pasteurisasi? Menurut Pulungan et al. 2020, pemanasan dapat menyebabkan peningkatan reaksi enzimatis dalam proses hidrolisis protein, sehingga menghasilkan rendemen dalam jumlah yang semakin tinggi. Banyaknya rendemen ini dipengaruhi oleh reaksi enzimatis. Nah, menurut Pulungan et al. 2015, enzim yang bekerja dengan maksimal akan meningkatkan terjadinya proses pemecahan kasein menjadi curd, sehingga jumlah curd yang dihasilkan lebih banyak. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah, setelah kita panasin ya di atas kompor, itu nanti akan terbentuk gumpalan curd seperti yang udah dijelasin panjang banget tadi ya. Nah, ini curdnya ini dipisahkan dari whey dengan cara diambil pakai saringan. Setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan. Pas dimasukin ke dalam cetakan ini, dangkainya ditekan-tekan pakai sendok kayak gini ya. Fungsinya itu biar lebih padat dan terbentuk. Dangke ini memiliki warna putih susu dan teksturnya tuh lunak, sehingga sering dikata orang kalau dangke merupakan produk keju lokal Indonesia. Nah, kalau punya aku ini kelihatan agak keras ya, itu karena aku masukin ke dalam kulkas. Rasanya dangke itu menurut aku mirip ke scramble egg ya, putih telur gitu. Terus ada rasa asinnya juga karena ada penambahan garam tadi kan. Terus rasa yang paling dominan ya itu ada rasa susu, jadi masih tercium banget aroma susu sama rasanya itu ya susu gitu. Setelah aku cari-cari ya, ternyata mengkonsumsi dangke ini bisa macam-macam loh, bisa langsung dimakan, tapi ada juga yang digoreng dijadikan lauk nasi, jadi ada macam-macam. Oh ya, dangke ini mengandung nutrisi yang cukup tinggi. Menurut Hatta et al. 2014, presentasi kadar abu pada olahan dangke berkisar antara 1,9 sampai 2,4%. Untuk kadar lemaknya antara 8,8 sampai 21,6%. Dan untuk kadar proteinnya antara 15,7 sampai 33,3%. Nah, itu tadi udah aku jelasin cara membuat dangke yang super simple dan super mudah. Pokoknya kalian bisa bikin di rumah sendiri-sendiri. Kalian harus bikin, karena ini adalah keju lokal Indonesia. Ya, masa sih kalian gak bikin? Setidaknya kalian tuh pernah nyicipin gitu rasanya keju lokal Indonesia. So, kesimpulan dari video ini yaitu dangke bisa dibuat di rumah. Dangke akan mengalami kesimpulannya yaitu susu sapi murni akan mengalami hidrolisis protein kasein yang disebabkan oleh adanya penambahan enzim papain ke dalam susu. Nah, proses hidrolisis itu juga nantinya akan menyebabkan adanya penggumpalan dari kasein itu sendiri, sehingga nanti akan terbentuk curd dan whey, yang mana curd tersebut nanti akan diambil untuk menjadi dangkenya, sedangkan whey-nya itu airnya yang tidak digunakan ya. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari video kali ini. Aku harap video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.